Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi pada ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan meskipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memperingati hari yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, secara kalender gerejawi adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Melalui hari kenaikan ini, kita mau diingatkan beberapa hal dalam firman Tuhan, sehingga kita akan semakin teguh, semakin kuat, dan semakin bersemangat untuk mewartakan firman, untuk mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sebuah rangkaian di mana Yesus disalib, kemudian pada hari yang ketiga setelah mati bangkit dari kematian, kemudian 40 hari setelah itu Yesus naik ke sorga. Dan memang sebelum naik ke surga, Yesus beberapa kali berjumpa dengan murid-muridnya dan meyakinkan mereka bahwa kebangkitannya benar-benar nyata. Dan ketika dia akan naik ke surga, murid-murid menyaksikan hal itu, sehingga merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bagi iman kekristenan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman hari ini mau diangkat beberapa hal di dalam hidup kita. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya dengan mengatakan pada ayat 15 yang mengatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Yang pertama, kata pergi. Jadi, orang-orang percaya harus pergi. Kalau dalam bahasa tren adalah move on, bukan menjadi tetap berpaku ketika hanya memandang ke langit. Dia hanya terpaku untuk melihat kemuliaan sorga, kemudian dia tetap diam untuk melihat ke atas. Namun yang dikatakan Yesus adalah pergi, langkahkan kakimu, melangkahlah untuk memberitakan Injil. Pastikan engkau memberitakannya kepada seluruh makhluk. Kalau di dalam firman Tuhan, dalam bahasa Yunani dikatakan Proutenes eiston kosmon, pergilah ke seluruh dunia. Bukan hanya dia memahami secara pribadi, bukan hanya kita memahami secara pribadi tentang Kristus itu,
namun kita harus pergi melangkahkan diri, memberitakan Injil tentang keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Memang menjadi pergi merupakan sesuatu sikap yang terbaik ketika akan memberitakan Injil. Pergi dengan mengenal lebih mendalam, setelah mengenal lebih mendalam, memahami dengan pasti, dan mengimani secara mendalam tentang Tuhan itu, tentang Kristus itu. Yang kita lakukan adalah pergi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kemana kita pergi? Ke seluruh dunia. Orang percaya bukan hanya menginjili kepada anak-anaknya, memberitakan firman kepada tetangganya, memberitakan firman kepada orang-orang semarganya, sesukunya, namun ke seluruh dunia. Dia harus memberitakan firman itu. Kenapa begitu penting? Karena memang kita sudah menerima keselamatan dan kita harus memberitakannya kepada orang. Dan dikatakan dalam ayat 16, dalam ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalimat beritakan sesungguhnya bermakna adalah proklamirkan. Proklamirkanlah, beritakan Injil, bermakna kemenangan, karena Kristus yang sudah bangkit menjadi menang atas maut. Memberitakan kemenangan itu, memproklamasikan kemenangan itu, karena Kristus sudah menang dan bangkit daripada kematian, dan itu harus diberitakan kepada banyak orang. Oleh karena itu, kita pergi karena kita sudah merasakan kemenangan. Kita menjadi mewartakan karena kita sudah bagian daripada yang ditebus oleh Kristus Yesus itu. Kita sudah menikmatinya, maka agar orang lain juga bisa menikmatinya, kita harus pergi memberitakan itu. Tugas pemberitaan merupakan tugas yang diamanatkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan inilah menjadi tugas gereja sampai saat ini. Gereja tanpa pergi untuk penginjilan, dia akan gereja yang mati, dan lama-lama dia akan redup dan hilang. Namun gereja yang memiliki nilai penginjilannya, dia akan terus berkembang karena dia memberitakan Injil. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, ke seluruh dunia, seluruh makhluk. Ternyata kehadiran kita memberitakan Injil ke seluruh dunia agar seluruh makhluk mengetahui. Penginjilan harus secara menyeluruh, bukan hanya terbatas orang ke orang, namun segala tindakan-tindakan, segala perbuatan, segala apa yang kita lakukan itu harus menunjukkan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Kita harus menjadi pemberita Injil kepada alam. Kita harus menjadi pemberita Injil kepada makhluk. Kita harus menjadi pemberita Injil kepada seluruh yang ada yang diciptakan oleh Allah ini. Oleh karena itu tugasnya adalah menyatakan keselamatan itu, sehingga kehadirannya adalah untuk menyelamatkan ekosistem, menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia, dan menjadikan mereka menjadi mengenal Kristus Yesus. Dalam firman yang selanjutnya di ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan merupakan baptiso, dicelupkan dan dimasukkan. Artinya ketika dibaptis adalah menjadi dicelupkan dan dimasukkan dalam sebuah komunitas yang baru. Dan komunitas yang baru yang ditawarkan adalah komunitas di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Ketritunggalan ini menjadi komunitas yang baru bagi kehidupan orang yang menerima Kristus Yesus. Dia akan merasakan bagaimana Kristus Yesus menjadi bahagian daripada kehidupannya, dan hidupnya dipenuhi oleh Yesus Kristus. Itulah komunitas yang harus dibangun di dalam persekutuan, di mana kita pergi untuk menginjil. Dan berikutnya, ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi, ada sebuah penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi orang yang mau pergi dan memberitakan Injil. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita percaya, kita akan menerima tanda-tanda. Bukan kita menjadi menguasai tanda-tanda, tapi menerima kuasa, menerima tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada hal yang baru yang akan diberikan Allah bagi kehidupan orang yang mau pergi melangkahkan kakinya untuk memberitakan Injil. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa sekarang tidak banyak yang demikian? Sebenarnya ini adalah tanda yang diberikan kepada orang yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Mari kita ingat betapa banyak dulu para penginjil-penginjil yang disertai Tuhan, dan mereka berjalan untuk memberitakan Injil. Dan sampai saat ini masih terjadi bagi orang yang mau pergi untuk memberitakan Injil, penyertaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari pergi memberitakan Injil. Kemudian mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini adalah kuasa yang diberikan Allah, yang merupakan milik kepunyaan Allah. Bukan menjadi ketika kita mendoakan dan orang sakit menjadi sembuh, kita mengatakan saya penyembuh, tapi harus menunjukkan Kristus yang menyembuhkan. Bukan, tidak ada apa-apanya dengan diri kita. Bukan karena kita menjadi ketika meminum racun tidak mempan, kemudian kita mengatakan kita memiliki ilmu kebal. Bukan. Namun kita akan mengatakan dimuliakanlah nama Tuhan karena masih ingin dilanjutkan pekabaran Injil melalui kehidupan kita. Bukan menjadi menyatakan ketika kita mengusir setan kita yang hebat dan doa kita yang luar biasa, doa orang tidak apa-apa. Tapi kita mau mengatakan kemuliaan Tuhan harus nyata kelihatan melalui hal tersebut. Sehingga kita semakin nol, namun Tuhan semakin tinggi. Kita semakin tidak ada apa-apanya, namun nama Tuhan semakin dimuliakan. Melalui aktivitas-aktivitas, melalui pelayanan-pelayanan, hidup orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam firman Tuhan, ketika kejadian itu, naiklah Yesus ke sorga. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Kenaikan Yesus ke sorga memiliki 3 aspek sesungguhnya Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Yesus adalah benar-benar berasal dari sorga, maka dia kembali ke sorga. Tahtanya berada di sorga. Maka dengan keadaan demikian, kita dipimpinnya senantiasa untuk menerima berkat-berkat, untuk menerima sesuatu kuasa rohani yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat ini sangat jelas dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ternyata Allah Yesus memiliki tahta itu, dan dia sekarang memerintah bagi kehidupan orang yang percaya. Dia bukan menjadi seperti manusia, ketika mati akan menjadi tanah dan menunggu kebangkitan, namun dia sudah bangkit dan naik ke sorga, dan yang kedua adalah menyediakan tempat bagi kita. Ketika dikatakan kenaikan Yesus, artinya bagi orang yang mau pergi memberitakan Injil, bagi orang yang mau bersaksi tentang Kristus Yesus melalui kehidupannya, maka sudah disediakan tempat bagi dia, yaitu di sorga yang disediakan oleh Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa itu.
Dan kemudian yang ketiga yang mau dinyatakan dalam kebangkitan adalah melalui kebangkitan ternyata kita diutus oleh Allah untuk melanjutkan kemuliaan Allah, yaitu melalui pemberitaan Injil, sehingga melalui kehadiran kita di dunia ini menjadi nyata kehadiran Allah. Itulah yang mau dikatakan. Orang-orang percaya melalui kebangkitan Kristus Yesus mau memperlihatkan Kristus dalam kehidupannya, sehingga orang menjadi percaya kepada Kristus, mengimani Yesus, dan hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari kebangkitan. Kita diundang untuk mengenangnya, mengingat kemuliaan Allah, mengingat bahwa tempat sudah disediakan bagi kita, dan mengingat juga kita harus pergi. Dan ketika kita pergi, karena kita mau agar orang juga menikmati sukacita atas kebangkitan Kristus Yesus, orang juga menerima upah yang sudah disediakan di sorga kelak, yaitu bagi setiap yang percaya kepadanya. Kita jangan ragu, kita jangan bimbang, mari tetap pergi, karena penyertaan dan kuasa Tuhan masih tetap di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan di dalam optimis, percaya diri, dan menyatakan firman tentang kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Dan Tuhan kita itu sudah di sorga, dan kita melanjutkan untuk memberitakan Injil, sehingga Yesus dilihat orang melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Melalui hari kenaikan ini, kami diteguhkan untuk pergi memberitakan Injil. Jadikan kami mau untuk pergi, tidak hanya terpaku melihat ke atas, atau melihat kepada diri kami, atau melihat kepada pergumulan kami, namun dengan kerelaan hati, mau melangkah untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, dan bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.